Ini gak tampil wong ini Mbak ya. Tampil wong itu sendiri. Nah, ini iki lak wis anu. Nah niki Bu saniki tampilane saniki niki. Dugi mriko njelasaken niki nih, tapi bukan kok mboten nyambung. Nah niki sinyaling nggih sekejo. Nah ya kok gak muni. Kira se Pak Yudi niku wong nggih ngeten tampilane pancen. Niki saking mrikone nggih ngenten iki tampilane kan jelasaken ten koordinasi. Lah niki. Dewas teman. Jenengan video call kali sinten ngoten kersane yakin tampilane Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Udah masuk. Halo teman-teman, ada yang bisa mendengar suara saya? Tes. Bisa. Halo. Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Ya wis. Ya tampilane ngaten. Kami. Ya, kami. Boros Sekaratu Tajinan hadir. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Share screen-nya mana?
Bapak Ibu bisa lihat screen ya. Bisa. Oke. Bisa. Bisa, Bisa. Pak, jelas. Bisa, jelas. Jelas bisa. Ya jelas. Bisa Pak, jelas suaranya. Bisa. Bisa Pak. Belum jelas, belum dibuka. Suaranya yang jelas. Jelas. Halo. Saya betul. Ya Pak, monggo dimulai Pak. Mari Pak. Pun siang Pak. Sabar, Bos. Monggo dimulai Pak. Sampun siang. Baik, Sampun. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita bisa bertatap online. Ini kalau udah dari sana bisa. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah SWT kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah diberi nikmat sehat, nikmat iman bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan ke Nabi Allah Muhammad SAW. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini adalah sesi yang ketiga, sesi terakhir. Kewajiban kami untuk kita mengkoordinasikan dan mensosialisasikan tentang BOS 2020. Nanti ada berbagai topik ya, subtopik yang perlu kami sampaikan. Sebelum ke sana, ini hadir bersama kami yang kami hormati Pak Yoyo dari Kasih Kesiswaan Bidang SD, ada Mas Fedri dari Staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Bendahara, Operator. Pada kesempatan kali ini banyak poin penting yang perlu nanti digarisbawahi oleh kita semua untuk persiapan BOS 2020 ini supaya bisa berjalan dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sekarang kami melibatkan bidang, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Bendahara, Operator, ini proses transisi mulai Juli ini, insya Allah nanti keterlibatan bidang akan lebih maksimal, optimal lagi, karena di 2020 bahkan insya Allah semua penanganan BOS itu nanti udah di bidang. Nah, karena sekarang ini adalah SD, ya nanti di bidang SD semua, yang SMP ke bidang SMP. Yang oleh karena itu, Bapak Ibu mulai sekarang bidang akan lebih terlibat, lebih aktif lagi dalam penanganan BOS dan lain-lainnya tentang BOS. Baik, kita mulai. Poin-poin yang akan disampaikan sekarang ini sebenarnya ini sudah melalui K3S dan Korwil, namun karena di lapangan itu banyak kendala dan permasalahan, apalagi ada distorsi, ada pengurangan informasi, nah itu yang bikin kami mengadakan sosialisasi ini untuk semua sekolah. Jadi ini Bapak Ibu KS biar mendengar langsung
Terus Bapak Ibu operator bendahara secara teknis nanti akan ada yang kami sampaikan. Saya kira kita mulai kalau masalah umum ini untuk masalah umum Bapak Ibu ini tentang PJJ sebenarnya pembelajaran jarak jauh dan itu saya kira dengan pengawas dan sebagainya udah terlibat semuanya. Kemudian ini agak slow. Mungkin ininya ya jauh ya, karena jauh ya. Oke, lanjut Mas. Sekarang tentang buku Bapak Ibu. Ini karena di lapangan itu banyak permasalahan yang masih salah persepsi. Salah persepsinya ada dua tentang buku itu. Yang pertama teks pendamping wajib. Nah itu doktrinnya kadang penyedia dan kadang Bapak Ibu yayo aja. Tidak melihat aturan atau regulasinya. Yang kedua juga tentang kesalahan persepsi bahwa penyedia buku itu hanya tertentu saja. Nah itu kami garis bawahi ya Pak, Bu, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini setiap slide kami kasih. Tidak ada pengkondisian penyedia dari dinas. Siapapun penyedianya yang penting sesuai aturan dan sesuai kebutuhan real sekolah, silahkan Bapak Ibu kemanapun belanjanya. Nanti ada aturan belanja melalui Siplah nanti kita bahas. Oke, mau buku mau beli tab, mau beli komputer, mau beli apapun, beli ATK dan sebagainya, silahkan sesuai kebutuhan real sekolah. Penanggung jawab utama tetap Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi kalau ada yang datang, kecamatan ini udah diplot untuk penyedia A, itu tidak ada dari dinas. Ya, saya tegaskan lagi. Kalau Bapak Ibu pas nggak butuh produknya penyedia A, ya sudah nggak usah dibeli, nggak usah dianggarkan. Belinya ke penyedia B, ya silahkan. Itu semua kewenangannya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, kembali lagi ke buku. Bapak Ibu, buku itu sesuai Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Perbukuan. Jadi buku itu ada dua jenis, buku cetak sama buku elektronik atau buku digital. Itu ada dua, yaitu buku pendidikan sama buku umum. Nah, untuk buku pendidikan itu ada 3 jenis. Buku teks utama, teks pendamping, sama buku non-teks. Nah, fokus Bapak Ibu ke situ. Teks utama, teks pendamping, sama non-teks. Kemudian semua buku teks pendamping itu harus yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini sekarang namanya kalau nggak salah Badan Balitbank dan Perbukuan. Jadi Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau buku teks utama itu udah otomatis dinilai karena itu buku yang wajib. Lanjut. Nah ini pasal 65 Undang-Undang Perbukuan, buku teks utama itu wajib digunakan di satuan pendidikan manapun, PAUD, Dikdas, Dikmen, sesuai kurikulum. Buku teks utama itu yang mana? Paling gampang kalau sekarang yang terkenal itu teks utama itu adalah buku K13, Kurtilas, atau buku HET, atau tematik. Nah itu adalah buku teks utama. Termasuk nama pelajaran, mungkin buku agama, penjaskes, muatan lokal bahasa Jawa dan sebagainya. Itu adalah teks utama. Buku teks pendamping, buku non-teks tetap harus disahkan oleh pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak menggunakan teks utama, maka Bapak Ibu nanti sebagai sekolahan itu dapat sanksi, mulai peringatan, penangguhan bantuan, penghentian bantuan, bahkan bisa dicabut akreditasinya. Oke, jadi Bapak Ibu yang wajib dan
dipikirkan oleh Bapak itu satu buku satu siswa untuk pegangan siswa dan untuk pegangan guru. Semua tema atau semua mapel, teks utama. Oke. Jadi kesimpulannya, ini persepsinya biar sama ya Pak Bu. Nah, sesuai Undang-Undang 2017 itu sistem perbukuan. Jadi buku yang wajib itu teks utama, yaitu buku K13 atau dikatakan buku HET atau buku tematik atau pelajaran itulah. Oke, teks utama. Nah, artinya teks pendamping itu tidak wajib. Ini boleh saja belanja kalau Bapak Ibu ada dananya. Oke, jangan dibalik. Teks pendamping non teksnya udah beli, ternyata teks utama belum tercukupi. Nah itu nggak boleh. Cukupi dulu teks utama, silahkan untuk teks pendamping dicukupin lagi kalau dananya sekolahan ada dan prioritasnya ke situ. Jadi seperti itu ya, silahkan saja. Bukan juga dilarang, awas. Bukan juga beli buku teks pendamping dan teks non teks itu dilarang, bukan. Tapi silahkan saja sesuai kebutuhan. Cuman kalau saya kurang setuju kalau ada yang mewajibkan. Oke. Nah sekarang teks pendamping. Teks pendamping ini juga persepsi di lapangan. Waktu itu berseliweran bahwa teks pendamping itu hanya ada 3 atau 4 penyedia gitu. Nah, teks pendamping itu karena buku pendidik harus lulus penilaian oleh Kemdikbud ya, sesuai undang-undangnya. Nah, yang teks pendamping kelas 1 dan kelas 4 K13 untuk SD itu ini adalah data penerbitnya. Saya enggak nyebutkan satu-satu, silakan dibaca. Artinya apa? Siapapun penyedianya, kalau buku pendamping kelas 4 itu ciptaan atau penerbitnya CV atau PT ini, maka dia bisa digunakan. Silahkan saja Bapak Ibu, yang pasti sesuai Kepmen 93 ini. Dan ada HET-nya juga ini, ada Kepmen nomor berapa gitu HET-nya. Seperti itu. Nah catatannya adalah tim BOS Kabupaten Malang tidak mengatur, tidak mengarahkan ke penyedia manapun dan mewajibkan buku pembelian buku teks pendamping. Yang mewajibkan adalah yang diwajibkan adalah teks utama. Teks pendamping silahkan belanja sesuai kebutuhan. Idealnya memang kalau teks ada siswa apalagi sekarang BDR, terus BDR-nya itu dia full offline, tidak punya perangkat HP, tidak punya internet, ya dia harus full offline bekali buku. Bukunya apa? Ya teks pendamping sama buku teks utama itu yang wajib. Kalau masih ada dana dan mencukupi ya belikan buku teks pendamping dan dipinjami aja. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tentang buku teks pendamping. Kemudian ada Kepmen 433. Ini perubahan Kepmen 377 bahwa Kepmen 173, 341, 93 yang 2018, 297 itu untuk sekarang Juli 2020 sudah nggak bisa digunakan. Artinya udah tidak mengacu Kepmen tersebut, baik harganya maupun spesifikasinya. Penggantinya belum ada. Nanti akan keluar Kepmen yang baru, bagaimana spesifikasi dan harga baru. Jadi ini untuk tentang buku. Ini sub pokok bahasan pertama udah selesai. Sekarang ke sub pokok bahasan yang kedua, BOS reguler. BOS reguler itu acuannya tetap pada Permendikbud 8 dan Permendikbud 19. Nih, biar tidak banyak yang tanya ya, teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah, itu untuk Kepmen 19 selama COVID mulai Maret itu ada perubahan 3 poin penting. Ya, 3 poin pentingnya yang pertama, kalau di Kepmen 8 itu kan ada 12 komponen, yang kepake sama 10 komponen melalui pengembangan perpustakaan, antara lain pengembangan perpustakaan,
PPDB, komponen pembiayaan langganan jaya dan jasa, pembiayaan administrasi sekolah, pembelian multimedia pembelajaran, alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, honorarium, kan itu yang kita pakai. Nah, Permen 19 itu ada tambahan, yaitu boleh untuk beli pulsa, paket data, dan layanan pendidikan berbayar atau daring. Contoh, misal mau belikan pulsa, ini baik untuk guru maupun untuk siswa. Cuman pulsa atau paket data ini mohon benar-benar dipertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau misal pulsa paket data dikasihkan siswa, dibelikan untuk sebulan berapa, dipakai sehari habis buat YouTube dan ini, padahal belajarnya hanya 2 jam. Nah, itu efisien, efektif apa tidak? Itu mohon dipertimbangkan. Prinsipnya tidak dilarang, silahkan saja. Cuman wajib dipertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. Oke. Kalau menurut saya tentang daring, tentang pendidikan daring sekarang ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, itu wajib mapping dulu. Mana sekolah yang bisa full online, mana siswa yang bisa full online, dia punya gadgetnya, dia punya sarananya, bahkan internetnya bisa, buat surat pernyataan orang tuanya. Nah itu maka itulah secara online full, apalagi di SD. Jangan dipaksakan, semua disamaratakan, dilayani dengan online, karena belum tentu semuanya bisa. Oke, kemudian di mapping juga, di mapping juga untuk ada siswa yang punya komputer, punya laptop orang tuanya. Nah itu bisa juga kayak buku digital dikasih layanan itu. Mapping juga siswa atau orang tua yang sama sekali tidak bisa semuanya, nggak punya sarananya. Yaitu full offline, yaitu belikan bukunya. Teks utama, syukur-syukur pendampingnya. Jadi seperti itu. Oke, nah bagaimana itu layanan pendidikan daring berbayar? Boleh nggak? Boleh. Misal ada penyedia mungkin ya, tapi kayaknya masih ini. Ada penyedia masih mahal. Misal ada penyedia yang dia online terus bayar bulanan atau semesteran atau setahunan, ya itu silahkan saja, boleh. Oke, kemudian perubahan itu komponen pembiayaan administrasi sekolah itu dapat berupa pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Penunjang kebersihan lainnya ini apa? Ya bisa saja karena sesuai protokol itu kalaupun nanti udah masuk, setiap habis dipakai peralatan itu harus disinfektan. Misal beli sprayer, misal sprayer nggak usah banyak-banyak, satu sekolah satu misal. Terus misal beli lap-lapnya, sarana kebersihan penunjang lainnya, wastafel, sanitasi. Kalau kemarin yang dari Boska belum cukup, nah itu boleh pakai bos reguler. Oke. Kemudian yang ketiga pembayaran honorarium non ASN atau gampangannya GTT-PTT. Nah ini yang bikin hangat ya. Ini pertama itu dari sisi jumlah maksimalnya tidak dibatasin. Cuman meskipun tidak dibatasin ya harus sesuai batas normal kewajaran. Artinya bukan berarti sekarang bos boleh di atas 50% juga semua dana bos untuk KR GTT-PTT, bukan seperti itu. Tetap sesuaikan dengan batas kewajaran. Itu poin utama di pembayaran honorarium. Poin kedua, syaratnya. Kalau yang Permen 8, syarat itu harus terdaftar Dapodik, punya NUPTK, dan belum memiliki sertifikat. Nah sekarang diganti syaratnya, terdaftar Dapodik,
yang penting belum mendapat tunjangan profesi. Artinya punya sertifikat pun lulus PLPG, lulus PPG masih tetap bisa dikasih, yang penting belum dapat tunjangan profesi. Jadi itu syarat yang kedua. Yang ketiga itu memenuhi beban mengajar. Artinya si guru tersebut, si guru itu masih tetap mengajar meskipun mengajarnya termasuk belajar dari rumah. Jadi itu mungkin syaratnya berbeda. Jadi yang kemarin belum punya NUPTK, yang kemarin itu sudah memiliki sudah memiliki sertifikat. Nah, sekarang ini syaratnya berbeda. Jadi boleh. Dan ini bisa mulai April 2020. Oke. Mulai April 2020 ini sudah bisa dilaksanakan. Ini catatannya, Bapak Ibu, dikarenakan dana Boskap dirasionalisasi untuk anggaran penanganan COVID-19, maka pengalokasiannya pakai BOS reguler. Nanti kami sampaikan tentang BOS afirmasi kinerja. Fokus belanja menunjang kegiatan pembelajaran. Oke. Kegiatan pembelajaran juga relokasi anggaran kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, segera relokasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Contoh, Bapak Ibu tryout sudah nggak ada, lomba-lomba udah nggak ada, mungkin kebutuhan konsumsi hariannya menurun, nah, kebutuhan operasional ATK menurun, itu pindah. Silakan pindah relokasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Penggunaan pendanaan pembelajaran kemudian sekolah terlebih dahulu melakukan mapping yang tadi saya maksud. Jadi apakah full online, apakah perlu dalam bentuk sarana digital, apakah memang full offline. Kalau offline beli bukunya, sediakan bukunya, teks utama, teks pendamping, atau mungkin non-teks. Bagi sekolah perbos afirmasi kinerja diwajibkan itu memetakan anggaran tidak double accounting. Double accounting itu seperti ini, contoh. Di BOS reguler nganggarin laptop 1, di BOS afirmasi atau kinerja itu laptop 1. Nanti dalam prakteknya hanya belanja 1 biji, tapi SPJ-nya 2 sumber, nah itu double accounting. Tapi kalau belanjanya masing jadi 2, ya itu tidak masalah, berarti memang sekolah membutuhkan 2 unit laptop dan belanja dari 2 sumber dana yang berbeda. Itu. Nah, sekarang ke BOS afirmasi dan kinerja. BOS afirmasi kinerja, saya langsung ke Pak 7 ya di sini. Penggunaannya adalah membiayai operasional sesuai komponen dana BOS reguler. Nah, artinya apa? Berarti ya, ini biar nggak banyak yang tanya ya. Semua acuan penggunaan BOS afirmasi kinerja itu ya ke Permendikbud nomor . Suaranya hilang, Pak. Mohon diulangi, suaranya hilang. Pak, suaranya hilang, mau diulang. Suara hilang. Dari Singosari suara hilang. Sama suaranya hilang. Tes. Sama. Dari SDN 1 Gunung Rejo suara hilang. Tes. Oke, sudah. Ulangi ya. Untuk BOS afirmasi kinerja itu enggak ada. Sering hilang karena memang ini ya loss sinyalnya. Kurang koneksi internetnya. Oke. Jadi begini, BOS afirmasi kinerja, saya ulangi,
itu acuannya Permen 24. Nah, dengan mengacu pada Permen 24, karena di pasal 7 ayat 1 itu penggunaannya sesuai komponen BOS reguler, maka BOS afirmasi kinerja intinya penggunaannya sesuai komponen BOS reguler. Kesimpulannya itu ya, Bapak Ibu ya. Tes. Ini kan memang sumbernya. Ya. Tes. Nah, udah masuk. Untuk BOS afirmasi kinerja, intinya penggunaannya sesuai komponen BOS reguler. Jadi itu Bapak Ibu ya. Untuk apa saja silahkan sesuai kebutuhan real sekolah. Yang penting tidak double accounting dengan yang sudah dianggarkan BOS reguler. Contoh double accounting tadi udah. Jadi apakah boleh nambahin HR GTT PTT misal? Boleh. Apakah boleh misal dari BOS reguler HR GTT 450 atau 350 deh. Terus dari BOS afirmasi 150 boleh. Dari real nerimanya 500 misal boleh. Mulai bulan April. Oke, jadi seperti itu. Apakah boleh untuk beli tab, komputer, laptop, PC? Boleh. Apakah boleh buku? Boleh. Apakah boleh untuk beli buku digital? Boleh. Apakah boleh untuk langganan langganan daring berbayar? Boleh, silakan saja. Boleh untuk guru kunjung transportnya? Boleh. Jadi seperti itu, Bu. Jadi itu pengguna BOS afirmasi kinerja. Nah, kami saran bisa memuat ini. Terus kemudian ini kami verifikasi juga ya, karena di lapangan sudah banyak yang turun dan gerilya. Kan kami udah ada laporan, nih mohon dengan amat sangat Bapak Ibu Kepala Sekolah lebih dewasa, memahami juknis, dibaca kembali untuk tidak terpengaruh oleh di lapangan kami menerima laporan bahwa katanya penyedia afirmasi kinerja sudah diplot. Kecamatan ini penyedianya ini, kecamatan ini penyedianya itu, A, B, C. Itu tidak benar. Sesuai real kebutuhan sekolah, buat RAB-nya, masukkan di RKAS, dana BOS afirmasi atau kinerja, baru belanja. Pun sekarang kan dananya juga belum cair, mau belanja gimana? Ya sabar aja dulu Wallace. Jangan menuruti penyedia, barangnya yang dibeli udah diplot dari penyedia, katanya ada yang sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Nah itu menyesatkan, tidak benar. Yang benar adalah sesuai kebutuhan real Bapak Ibu di sekolah. Apalagi kalau ada yang ini, nanti kalau belinya di luar nggak di backup, kalau beli ke sini di backup, tidak ada backup-backupan. Nggak ada, tetap kalau yang diaudit adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang bertanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah lah yang harus jeli real kebutuhannya apa ya silakan belanja. Belanjanya kemana bebas. Yang penting semua sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak ada nanti plotting baik penyedia maupun penggunaan dana BOS afirmasi kinerja. Kalau butuh untuk pemeliharaan ya silakan. Jadi tidak selalu harus beli ke penyedia. Kalau misal butuh ada mebler yang rusak dipelihara, ya bagus, justru harusnya seperti itu. Sanitasinya belum, ya silahkan diperbaiki sanitasinya. Sehingga nanti siswa masuk
semua sarana prasarana pendukung untuk di tataran normal baru itu udah terlaksana. Kalau nggak butuh komputer, ya nggak usah gitu, Bapak Ibu ya. Karena untuk penggunaan afirmasi kinerja 2020 berbeda dengan afirmasi kinerja yang lalu 2019. Kalau 2019 kan khusus memang beli tab, komputer PC, laptop, perangkat jaringan, harddisk eksternal. Itu afirmasi kinerja 2019. Memang diatur di Permendikbud 31. Kalau sekarang Permendikbudnya 24 2020 juknisnya jadi berbeda. Oke. Udah ya kami tegaskan, termasuk penyedia itu kami tidak ada ngeplot penyedia dan ngeplot belanjanya ini sekian tidak ada. Semua sesuai kebutuhan real di sekolah. Ya, halo para KS, halo Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon dengan amat sangat silahkan lebih pelajari juknis, lebih mandiri, lebih rasa gantung kepala. Itu hasil kinerja, ini adalah rekapnya. Terus, nah, khusus Bapak Ibu sekolah negeri, pos afirmasi kinerja wajib tercatat pada DPA Dinas Pendidikan, lampiran penjabaran APBD. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu wajib membuat membuat RKAS sendiri buat apa saja. Nah, itu akan kami masukkan di lampiran APBD. Kalau sudah didok APBD-nya, dananya udah cair, baru sebenarnya Bapak Ibu bisa belanja. Kalau sekarang ini belum bisa belanja. Kebablasan ada. Ini bukan ini yang tes. Nah, kebablasan ya, beberapa kecamatan itu, beberapa sahan, dana belum cair, RKS belum buat, bahkan udah dikumpulin operatornya, kepala sekolahnya manut saja ke penyedia, harus sudah suruh ngeklik mulai sekarang. Itu kebablasan ya, Bapak Ibu, apalagi sekolah negeri. Aku gak on. Harusnya RKS disusun terlebih dahulu, nanti kami rekap, masukkan ke lampiran APBD, disahkan, baru bisa belanja. Itu pun kalau uangnya udah cair, kan uangnya juga belum cair. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon sekali lagi, sesuaikan dengan kebutuhan real sekolah. Masalah ada penyedia nawarin ini, datang ke sekolah, dan kebetulan sekolah memang butuhnya itu, ya silahkan belanjanya itu. Dengan penyedia mana? Gini, teknis belanjanya nanti setelah ini kami bahas di PBJ sekolah. Oke, lanjut. Sekarang perubahan RKS. Ini fokus bendahara dan operator, ya, fokus bendahara dan operator. Perubahan RKS untuk tahun 2020. Suara hilang. Nah, perubahan RKS 2020, ini kami mohon fokus bendahara dan operator ya. Bendahara dan operator, halo bendahara dan operator. Fokus perubahan RKS 2020, saya yakin seharusnya semua sekolah ada perubahan. Karena apa? Kalau Suara hilang. perubahan RKS 2020,
insya Allah pasti semua sekolah nanti akan ada mengadakan perubahan. Kenapa? Karena di 2020 ini ada COVID, pandemi, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan. Oke, oleh karena itu maka wajib ada perubahan RKS. Oke, sekarang fokus perubahannya, ini RKS bos reguler 2020 ya. Kita fokus ke RKS reguler 2020. Nah, perubahannya itu pengalihan kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan. Contoh, contoh lagi lomba-lomba, nah itu segera dialihkan. Kemana alihkannya? Ya silahkan merumuskan kegiatan di Juli Desember 2020 ini. Buatlah perubahannya. Perubahannya di mana? Di Simple Boss, Bapak Ibu klik RKS perubahan, klik persetujuan. Nah kalau udah klik RKS perubahan, maka RKS yang lama sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi seperti itu. Perubahan ini biar nggak banyak yang tanya ya, karena kemarin juga banyak yang. Nah, perubahan ini bebas meliputi pegawai menjadi barang jasa menjadi modal, modal menjadi pegawai itu boleh. Jadi bebas perubahannya. Silahkan untuk segera perubahan karena nanti akan kami umumkan ya sebentar lagi kalau itu ditutup ya kita tutup. Karena kita harus sudah merekap berapa belanja pegawai, berapa belanja barang jasa, berapa belanja modal, dan rincian belanja modalnya. Itu sesuai SM Mendagri 971 Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke, kemudian mohon diperhatikan perubahan RKS ini titik tekannya pada efisiensi dan efektivitas anggaran dan pertimbangkan ini kepala sekolah nih. Bagaimana nanti akuntabilitas sama pertanggungjawabannya. Jangan dirubah untuk belanja hal-hal yang nanti itu pertanggungjawabannya sulit. Akuntabilitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu hati-hati karena resiko ditanggung penumpang. Tetap yang nanti akan menanggung resikonya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, kemudian hal-hal catatan penting nih di perubahan RKS 2000 BOS reguler 2020 itu nanti akan kami share untuk Silpa 2019. Ya, kami nanti Excel-nya kami share Silpa 2019 itu hasil audit dari BPK. Jadi Bapak Ibu wajib nanti untuk masukkan. Masuk Silpanya di mana? Ditambahkan dengan alokasi BOS tahap 2. Contoh, misal Bapak Ibu nanti Silpanya adalah 176.000 misal ya. Terus alokasi BOS tahap 2-nya 41 juta, maka nanti alokasi tahap 2 itu 41.750 termasuk tadi Silpanya 2019. Oke. Nah, yang ini mohon manut nanti Bapak Ibu karena file Excel nanti kami siapkan lah setelah ini. Oke. Terus berikutnya adalah lihatkan ini. Nah, ini biar kelihatan. Berikutnya adalah penyusunan RKS BOS afirmasi dan kinerja 2020. Ini khusus bagi sekolah penerima BOS afirmasi dan kinerja. Oke. Kalau perubahan RKS 2000 BOS reguler itu kalau memang sekolah memerlukan perubahan ya semua sekolah perubahan. Jadi kalau yang penerima BOS afirmasi kinerja ya tes selain mengerjakan perubahan RKS BOS reguler 2020 juga mengerjakan RKS BOS afirmasi dan kinerja 2020. Jadi seperti itu. Kemudian
Apa saja yang perlu di poin-poinnya? Ini bendahara sama operator nih perlu fokus. Untuk afirmasi kinerja 2020 ya, mohon fokus begini. Satu, kalau sekolah itu nerima afirmasi kinerja 2019, maka RKS 2020 itu ditambahkan total dananya. Contoh ya, contoh 2019 itu dapat 46 juta afirmasi. Terus 2020 dapat afirmasi 60 juta. Maka RKS afirmasinya itu ya 106 juta. Oke, ini kasus satu ya, 106 juta. Nah, yang 46 itu untuk tab dan kawan-kawan, yang 46 itu untuk tab dan kawan-kawan yang sesuai juknis lalu Permen 31, yang 60 itu untuk bos afirmasi yang 2020 ini sesuai komponen bos reguler itu. Jadi silakan dirinci. Oke. Nah, kemudian ini kasus yang pertama. Kasus kedua, 2019 hanya dapat 46, 2020 enggak dapat. Ya udah berarti buat afirmasi buat RKS afirmasi 2019 aja di tahun 2020 ini senilai 46. Gitu. Ada lagi misal sekolah SD ini tahun 2019 nggak dapat 0, dapat sekarang doang afirmasi 60. Ya berarti buat RKS afirmasi yang 2020 senilai 60 juta saja. Rinciannya apa? Ya sesuai komponen bos reguler, silahkan. Jadi seperti itu. Oke, tuh. Kemudian catatan pentingnya ini. Apabila bos afirmasi kinerja 2019 yang disusun di 2020 ini masuk RKS 2020 ini itu ada sisa saldo, saldonya berapa kan udah pada belanja tuh. Katakan tadi yang 46 juta ternyata udah belanja tab, komputer, perangkat jaringan, harddisk, sisa 899.000 misal. Maka uang 899 ini digabung dengan uang 60 juta digunakan untuk komponen bos reguler sesuai komponen bos reguler. Jadi seperti itu ya Pak Bu. Jadi nanti penggunaan komponen bos regulernya digabung afirmasi yang 2020 di contoh ini 60 juta 899 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya dulu nerima 46, tahun ini enggak nerima yang 2020 ini. Terus masih sisa tetap 899. Terus gimana uang 899? Habiskan, gunakan sesuai komponen bos reguler. Sesuai Permen 24. Ada klausul saldo atau sisa bos afirmasi kinerja 2019 itu digunakan sesuai juknis bos afirmasi kinerja 2020 Permen 24 yaitu sesuai komponen bos reguler buat apa dan sebagainya. Silakan. Kalau sekarang dibalik dulu nggak dapat, sekarang dapat 60 ya sudah, yang 60 ya sesuai Permen 24 berarti digunakan sesuai komponen bos reguler. Jadi itu ya, ini bendahara sama operator nih. Sehingga di 2020 diharapkan bos afirmasi sama kinerja baik yang dapat yang alokasi 2019 maupun 2020 nanti habis 0. Nggak ada saldo lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Itu bos afirmasi kinerja. Terakhir. Terakhir adalah untuk PBJ sekolah. PBJ sekolah adalah pengadaan barang dan jasa sekolah. Ini mohon dengan amat sangat, ini Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Bapak Ibu KS Bapak Ibu KS mohon benar-benar mempelajari ini semuanya ya, bendahara operator juga. Karena ini kaitannya dengan pengadaan atau
belanjanya di sekolahan Bapak Ibu. Oke. Pengadaan barang jasa sekolah Oke, pengadaan barang jasa sekolah ini Bapak Ibu mohon didomani. Beda dengan Permendikbud nomor berapa untuk 2019 PBJ sekolah itu dari bos reguler saja. Sekarang ini bunyinya dana yang dikelola satuan pendidikan. Artinya apa? Semua dana yang dikelola oleh satuan pendidikan itu kalau belanja, kalau pengadaan barang atau jasa ya harus sesuai dengan Permen 14 ini. Tes. Nah, apa ruhnya Permen 14 2020 ini? Ruhnya adalah bahwa penetapan penyedia dan proses PBJ sekolah sesuai pasal 15 ayat 1 itu melalui SIPLAH. Intinya kalau belanja sekarang wajib pakai SIPLAH. Apa itu SIPLAH? Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi wajib melalui SIPLAH. Nah, boleh tidak melalui SIPLAH hanya ada dua. Pertama, SIPLAHnya trouble, ada gangguan. Yang kedua, sekolahnya tidak ada koneksi internet. Nah, itu baru boleh. Kalau selain itu ya wajib melalui SIPLAH. Jadi itu. Jadi begitu Pak Ibu. Contoh lagi, apa yang bisa tidak melalui SIPLAH? Ya, yang luring, misal fotokopi, listrik, air, HRT, PTT, ya kalau itu tidak melalui SIPLAH. Oke, jadi kalau itu memang tidak melalui SIPLAH. Kemudian, poin-poin lain lagi bahwa tentang belanja SIPLAH ini, untuk dua pohon mulai semua sudah mempertimbangkan dan wajib melalui SIPLAH. Silahkan belanja apa saja. Nah kalau ada yang kendala tentang masuk SIPLAH nggak bisa, ada masalah di dapodiknya, login-nya nggak bisa, silahkan koordinasi dengan Subag Perencanaan di Dinas Pendidikan, pengelola dapodik. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tentang pengadaan SIPLAH. Nah terus teknisnya sekarang. Kan ada penyedia A, dia bawa SIPLAH juga, penyedia B, SIPLAH juga, penyedia C, SIPLAH juga. Kan bikin bingung, mau ke SIPLAH mana kan gitu ya. Sebenarnya prinsipnya asasnya adalah kewenangan sekolahan untuk memutuskan silakan saja. Cuman paling gampang gini Pak Bu, kami kasih resepnya. Pertama, cek di SIPLAH, bandingkan mana harga yang lebih murah. Cek di SIPLAH itu terkesan lebih mahal apabila memang di SIPLAH itu penyedia udah mencantumkan termasuk PPN 10% dan termasuk ongkos kirim Bapak Ibu. Jadi kalau lihat contoh sama-sama beli bolpen di warung sebelah, toko sebelah itu 2000-an, di SIPLAH kok 2.400 atau 2.300, yaitu karena ada PP-nya. Memang, nah nanti tinggal ngelobi, kalau memang belanja di 2 juta tanpa PPN, ya ngelobi PPN tanpa PPN. Jadi seperti itu. Terus kemudian teknisnya nih, teknisnya ya, caranya Bapak Ibu bandingin antara penyedia di SIPLAH yang satu dengan penyedia di SIPLAH yang kedua.
Mana yang lebih murah itu yang dipakai, yang penting speknya sesuai kebutuhan sekolah. Terus yang kedua, kalau sama-sama harganya, tanya ketersediaan barang, kapan dikirim, siapa yang tercepat itu yang Bapak Ibu pilih. Karena kami misal sekolah udah butuhnya, masa ada pesen sampai 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan nggak datang. Nah seperti itu. Memang ada kelemahannya di Siplah, belum ada seperti kontrak. Jadi kalau ada di kontrak itu kan pengadaan tanggal sekian sampai sekian, di luar tanggal itu dia wan prestasi, malah didenda. Kalau di Siplah enggak. Nah Bapak Ibu kalau mau Siplah, apalagi udah tahu penyedianya, ya ini aja perjanjian. Kapan dikirim, telat dari kiriman itu saya pindah ke yang lain gitu. Dan cari yang tercepat. Jadi ketika nanti ada audit, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kenapa milih ke penyedia A, penyedia B? Ini hasilnya, penyedia A lebih murah. Penyedia A misal lebih cepat kirimnya. Terus penyedia A selama ini pernah belanja di sana semuanya beres. Pajaknya beres, semuanya beres. Jadi seperti itu. Jadi itu biar ada nanti rasionalisasi kenapa kok memilih salah satu penyedia di Siplah. Jadi itu mungkin resepnya Bapak Ibu ya. Ini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karena kami tahu di lapangan itu, waduh penyedia itu kan seabrek. Datang ini, jualan ini, datang ini, dan sebagainya. Dan berbagai macam ininya. Kadang ada yang ngomong dari dinas, sudah selfie foto dengan orang dinas, itu bohong. Tidak ada kami komitmen dengan penyedia manapun. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak ada. Wis sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Oke, jadi itu tentang penetapan penyedia. Saya kira mungkin ini ada 4 atau 5 subtopik pokok bahasan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung ini masih ada alokasi waktu, kami persilahkan. Kalau mau lewat chat juga silakan di chat saja. Nanti kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di chat dan nanti akan kita jawab melalui teks juga nanti, biar bisa dinikmati oleh semuanya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya Pak mau tanya dari Singosari. SDN Skarburo tanya Pak. Silakan SD Skarburo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari SDN Skarburo mau menanyakan, tadi kan ada pembelanjaan data gitu, kalau kami kira untuk data itu tidak efektif. Ini SD kita ini kalau punya rencana untuk pengadaan WiFi kelompok bagi anak-anak bagaimana Pak? Yang kontrak sampai Desember itu kira-kira diperbolehkan apa tidak? Jadi untuk 10 anak itu dipasang satu WiFi, itu biayanya kita sudah konfirmasi ke Telkom 175.000 Pak untuk pemasangan saja. Untuk berikutnya anak-anak bisa urunan untuk bayar per bulannya. Mohon masukan Pak Cecep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, langsung aja ya. Atau yang lain dulu silakan. Yang kedua, Ya, yang Pak, kedua. dari 3 aja. Singosari Pak, SDI 03 Salabia. Ya, silakan SDI 3 Salabia. Untuk pembelanjaan di luar Siplah, misalkan harga lebih rendah, baik itu diukur dari semuanya pengiriman dan pajak, itu lebih rendah di luar Siplah, apakah diperbolehkan? Terima kasih Pak. Diulangi Pak, suaranya kurang keras. Oh ya, untuk pembelanjaan di luar Siplah, jika harganya lebih rendah, baik dari di total semuanya, mulai pengiriman sampai pajak, itu lebih rendah dari Siplah, apakah diperbolehkan Pak? Oh iya. Iya, ya. Sudah itu saja Pak? Sudah Pak. Ya. Baik, dua dulu ya. Bapak Ibu, jadi gini. Yang pertama tadi pengadaan WiFi, saya kurang paham. Pengadaan WiFi-nya itu ada di mana itu? Ya, kalau itu WiFi-nya itu di rumah warga, apakah itu untuk bayar WiFi-nya dan sebagainya? Saya kira kurang tepat kalau itu dibiayai dari sekolahan. Nanti coba komunikasi aja dengan beberapa warga yang ada. Jadi seperti itu. Terus
Ada juga tadi pertanyaan apakah sekolah swasta juga siplah? Nah, ini tidak mengikat negeri swasta. Jadi anunya tetap semua melalui siplah. Kemudian apabila di siplah itu tetap lebih mahal dengan yang di tetangga toko sebelah, misal seperti itu. Saya kira nanti cek lagi penyedia yang lain di siplah. Jadi jangan hanya ke satu atau dua. Di siplah itu Bapak Ibu ada 6 marketplace, dia ada jutaan barang. Jadi Bapak Ibu silakan. Nah, atau toko tetangganya Bapak Ibu itu disaranin masuk ke siplah. Silahkan, karena yang penting punya NPWP. Jadi perorangan pun listing di siplah itu bisa. Misal Mbok Nah jualan rujak. Toko atau fotokopi di dekat sekolahan, misal apa gitu ya, fotokopi A. Nah itu bisa ke mana? Ke itu. Bisa registrasi di siplah. Kemudian baru sekolahan belanja di situ biar lebih murah kan gitu. Gitu. Kemudian ada yang tanya tentang fingerprint. Fingerprint apakah beli? Itu memang alokasinya nanti pakai Boskap Bapak Ibu. Ya. Sementara ini karena Boskapnya belum ada ya jangan dianggarin dulu. Boten usah dianggarin dari bos pusat atau bos afirmasi kinerja. Oke. Terus kalau HRGTT PTT yang tidak masuk Dapodik, nah ini memang agak berat. Karena Boskap sampai sekarang itu enggak ada, syarat GTT PTT itu baik Permen 8 maupun 19 tetap harus masuk Dapodik syarat pertama. Cuman ini kami masih optimis karena kemarin ada pembahasan dan kita udah berkirim surat ke TAPD Bapak Ibu, Boskap insya Allah ada meskipun nanti tidak sesuai jumlah yang kemarin. Jadi insya Allah ada, mohon bersabar lah ya. Nah terus bagaimana tuh bagi GTT PTT yang belum masuk Boskap? Padahal gaji, nah itu silakan di inilah sama Bapak Ibu kepala sekolahnya. Diharmonisasi gimana. Cuman kalau menurut saya secara pribadi ya, kalaupun syaratnya adalah Suaranya hilang, Pak. kalaupun ada GTT PTT yang masih belum masuk Dapodik, menurut saya segera dimasukkan. Terus yang kedua, kalaupun itu mentok nggak ada sumber dana lain, pakai dana bos reguler atau bos afirmasi, saya kira ya ini bukan melegalkan ya. Karena kalau sesuai aturan, sesuai juknis itu melanggar. Cuman saya kira melanggarnya paling administrasi, yang penting memang dana itu terbayarkan. 1-2 guru GTT yang belum masuk Dapodik masih terbayar oleh bos reguler ya merem-merem dikit ya nggak masalah lah. Saya kira seperti itu. Nanti yang penting rasionalisasinya ya mau dibayar pakai dana apa lagi kan gitu. Kecuali nanti kalau Boskap jadi keluar, ini insya Allah akan ada, kami sedang mengusulkan minimal 5 atau 4 bulan. Tapi walau alam ya nanti adanya berapa ya itu. Oke. Kemudian bos afirmasi yang telah dikirim deadline 3 Agustus, oh gini, kalau yang kemarin ngisi link di form itu hanya kami untuk mengevaluasi saja. Jadi resminya Bapak Ibu tetap dimasukkan ke RKS bos afirmasi atau kinerja 2020. Oke. Tes. Nah, kemudian Bapak Ibu, misal afirmasi kinerja hasil review kemarin kami mendapatkan begini. Ada yang untuk lahan parkir. Nah, itu menurut saya tidak bukan peruntukannya untuk itu. Ada yang hanya global, sarana prasarana sekian puluh juta. Nah, itu juga tidak layak. Terus kemudian ada yang menganggarkan, misal saya review ya, misal ada laptop Core i7 7 juta misal, itu kayaknya nggak dapet tuh.
terus belum pajak dan sebagainya. Jadi semua RKAS itu baik afirmasi kinerja maupun reguler atau nanti ada boskap, kalau ada boskap Bapak Ibu setiap beli apapun di situ, anggaran apapun sudah diperhitungkan pajaknya. Jadi seperti itu. Oke. Terus bagaimana cara pembayaran siplah jika dana bos sudah diambil? Nah, jika dana bos sudah diambil ya sudah nanti bayarnya secara transfer. Jadi tetap ada bukti transfer. Tidak boleh haram hukumnya bayarnya nitip atau tidak secara cash, nitip ke penyedianya yang ngirim barang ke, dikumpulin di mana ke dan sebagainya itu nggak boleh. Jadi main transfer, tetap transfer ke rekening tujuan. Jadi seperti itu penyedia. Kemudian oke. Bagaimana kalau misal Silva 2019 sudah teranggarkan di tahap 1 bos reguler. Nah, ini pelanggaran. Kemarin kan kami jangan nganggarin dulu Silva sebelum ada audit BPK. Nanti setiap Mei atau Juni baru kami ini kan gitu. Direlokasi aja lah, dipindah. Itu anggap aja sebagai bos reguler biasa yang 2020. Oke. Untuk Silpa itu digunakan mulai Juli 2000 ini, ya. Jadi perubahan RKS itu perumusan untuk Juli Desember. Untuk rincian afirmasi kinerja melalui link itu hanya untuk referensi saja Bapak Ibu. Jadi yang resminya tetap melalui tetap melalui RKS. Untuk ujian PAS UKK lokal yang dilakukan apakah boleh? Boleh saja. Tinggal sekarang apakah UKK atau PAS-nya itu secara online misal atau bagaimana teknisnya ya silahkan. Boleh saja pakai dana bos. Ya seperti itu. Untuk masuk ke Siplah bagaimana caranya? Halo, kok masih baru tanya bagaimana caranya? Silahkan saja ke sekolah terdekat. Ya, Balearjo, halo Balearjo. Kok nemen tanyanya gimana caranya itu loh. Oke, apakah semua belanja barang harus memakai Siplah mulai tahun 2020? Iya, kecuali yang tidak bisa. Kalau belanja pegawai, RDTPT ya tidak melalui Siplah. Bayar listrik, bayar apa ya tidak. Ya, yang lainnya, misal kertas, ATK dan sebagainya udah melalui Siplah. Untuk HRGTT PTT itu apakah ada persentase sekarang itu berdasar Permen 19 tadi sudah saya jawab, sudah saya ungkapkan tidak ada. Cuman tetap harus mempertimbangkan nilai kewajaran. Oke? Oke, terus ada yang tanya lagi suara hilang, udah enggak hilang sekarang. Untuk RKS afirmasi kinerja itu masuk di tahap berapa? Kalau ada yang nerima afirmasi kinerja 2019 maka mulai tahap 1. Kalau hanya 2020 maka mulai tahap 2. Oke? Seperti itu. Ya ini yang Silpa tadi. Bagaimana kalau terlanjur belanja tidak pakai Siplah ya sudah. Tinggal nanti rasionalisasi kalau ada auditor, Bapak Ibu ya ada rasionalisasinya lah. Karena memang ini proses transisi dan sebagainya. Jadi seperti itu. HR manajemen bos bisa dialihkan bos reguler. Dulu kan dari boskap tidak bisa. Jadi sementara kalau nggak ada boskap ya tidak ada HR tim bos. Karena di komponen bos nggak boleh. Yang boleh hanya HR atau gaji bulanan. Kalau lembur-lembur silahkan boleh.
RKS afirmasi 2019 dan kinerja 2020 dibuat bulan apa kalau digabung? Ya berarti dibuatnya Januari 2020. Yang afirmasi kinerja 2019 mulai Januari, Februari, Maret, tahap 1. Yang kinerja 2020 itu mulai tahap 2. Penerimaannya ada di tahap 2. Jadi seperti itu. Oke. Tadi udah yang terlanjur tahap belanja tidak melalui SIPLA ya sudah, nggak masalah, nanti rasionalisasi saja. Ya. Tidak belanja melalui belanja tidak melalui SIPLA udah terlanjur ya sudah, biar saja. Untuk pas PTS tryout itu ada pas PTS ya. Cuma kalau tryout saya nggak paham, silakan koordinasi ke pengawas dan bidang SD. Pas tidak mengumpulkan mungkin seperti itu. Yang sudah membeli barang tidak melalui SIPLA tadi kan boleh, silakan saja lah, sudah terlanjur. Nah, untuk RKS perubahan Bapak Ibu dinolkan saja, jangan di delete. Jadi volumenya 0 nanti kan 0 semua. Terus perubahannya boleh pegawai ke jasa, jasa ke modal, modal ke jasa, modal ke pegawai, tuker-tukeran boleh. Diobrak-abrik boleh, kecuali yang sudah dibelanjakan itu yang nggak boleh. Oke. Bagaimana mendengar toko atau warung yang tradisional? Ya Bapak Ibu seperti kalau masuk Tokopedia atau Bukalapak lah, silahkan. Persis itu. Bos kinerja untuk perangkat pembelajaran di lembaga boleh. Belanja di toko tetangga dengan membayarkan pajak 10% langsung ke kantor pajak melalui NPWP sekolah itu ya boleh. Untuk perubahan RKS dirubah, saya kira itu teknis lah nanti silakan. Kalau udah terlanjur ngasih pulsa ke siswa boleh, terlanjur gimana lagi? Ya silakan. Pak Cacat izin tanya, minta petunjuk sama arahannya mengenai SIPLA. Ini kita kesulitan untuk memilah Pak. Dalam artian cuma di aplikasi itu cuma ada provinsinya saja. Di provinsi diklik itu ada ketemu toko alamatnya detail. Ini kesusahan kita itu memilah Pak. Mungkin dari Diknas sendiri mempunyai link-link tersebut, ini dari toko ini, kayak Royal ATK pasti sudah ada, dan di CV Tunas Abadi juga sudah ada, mungkin bisa dibantu Pak, misalkan kita mau belanja audio kayak speaker aktif untuk tiap kelas, kita kesulitan Pak, misalkan kita kejauhan, kita nggak bisa ngecek barangnya, kalau kita datang barangnya kan bisa diref atau dikembalikan lagi. Nah untuk misalkan dibelanjakan offline, untuk tahap ketiganya, bagaimana Pak petunjuk dan arahannya? Oh, baik. Jadi begini, kalau kami ngasih referensi dan sebagainya, haram hukumnya. Nanti kita misalnya mengarahkan. Itu. Dan kami pun sebenarnya nggak ngerti di sana itu penyedia apa saja dan sebagainya nggak tahu. Ya silakan saja nanti cari. Sebenarnya di search saja di search di pencarian, saya pernah lihat sekali itu, sekali pencarian barangnya nanti penyedianya macam-macam. Nah tinggal jenengan bisa membandingkan harga, terus lokasinya yang dekat dan sebagainya. Saya kira seperti itulah, mungkin nanti bisa di ini sendiri, silahkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian izin bertanya Pak. Silahkan. Kami punya silpa dari Bos Kinerja itu tahun 2019 sejumlah 900.000. Tadi dijelaskan bahwa harus membuat RKAS di tahun 2020 ini. Jadi itu yang 900.000 itu dimasukkan di tahap 2 dan jumlahnya yang RKAS kinerja itu apa tetap atau nanti 900.000 itu ya, masuk di paham. Kami udah paham Pak. Bapak tahun ini dapat afirmasi kinerja apa enggak? Tidak Pak. Nah, kalau tidak
meskipun Bapak itu nerimanya berapa yang 2019? 173, Pak. Misal 173 juta di 2019, itu tetap KS-nya 2020, Pak. Senilai 172.100.000 misal. Oh ya, Itu Pak. untuk Sudah. lab dan sebagainya. Yang 900.000 itu untuk sesuai komponen BOS. Buat fotokopi kek, buat beli ATK kek, dan sebagainya. Paham ya maksudnya ya? Iya, paham, Pak. Makasih. Oke, jadi tetap 2020 buat BOS kinerja senilai 170. Cuma yang 172.100.000 ini yang 900 karena itu sisa, yaitu untuk sesuai komponen BOS reguler. Oh ya, Oke. makasih, Pak. Ya, makasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam. Silakan. Ya, kalau misalkan pembelanjaannya itu di luar siplah dan komponen itu nggak ada siplah dan kami sangat membutuhkan itu gimana, Pak? Solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya langsung bayar, tidak melalui siplah. Mau fotokopi di siplah nggak ada, ya langsung bayar fotokopi kan ngoten. Jadi seperti itu dan lain-lain lah. Untuk BOS afirmasi apakah boleh untuk pemeliharaan pemasangan vaping? Awas, kalau pemeliharaan itu namanya vapingnya sudah ada, terus rusak 1-2 biji maksimal. Suara hilang, Pak. Contoh, kalau pemeliharaan paving, ya, kalau misal rusak 1-2 biji pavingnya atau semeter 2 meter diganti lah itu pemeliharaan, boleh. Tapi kalau udah halamannya sak lapangan, dipaving semua, uang 60 juta buat mapping semua, nah itu nggak boleh. Itu bukan operasional, itu biaya investasi. Oke, semuanya loh ya, termasuk mebeler, misal 2 ruang kelas, 30 jutaan, 60 juta ya habis, itu bukan operasional, itu investasi. Tapi kalau 2 kursi mejanya rusak, dibelikan boleh. Ada yang rusak, misal direparasi, di servis, itu boleh. Ya, oke. Nah, untuk pembelian online, apa sudah termasuk biaya transfer? Seharusnya iya. Oke. Untuk BOS Afkin di entry di Simple BOS iya. Karena Afkin juga kan ada menunya di situ RKS, afirmasi atau kinerja. Nanti kalau ada lagi BOSKAP ya ada lagi RKS BOSKAP. Jadi nanti bisa punya 3 RKS kalau ada 3 sumber dana. Pembelanjaan dari dana BOS untuk kegiatan daring dan antisipasi. Suara hilang, Pak. Oke. Nah, bolehkah pembelanjaan sebelum Juli, padahal COVID itu Maret? Boleh. Boleh pembelanjaan sebelum Juli karena COVID itu mulai Maret. Tes. Jadi nanti Bapak Ibu buat RKS perubahan itu bisa saja mulai tahap 2, yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya sampai Desember. Oke. Dan untuk perubahan RKS reguler dibuka kapan dan sampai kapan? Dibuka udah 2 hari lalu. Sampai kapan? Secepatnya. Kalau nanti saya bilang sampai tanggal 10 misal, nah jenengan tanggal 9. Tanggal 11 jenengan baru mengerjakan tanggal 10 pagi. Biasanya gitu. Nanti kalau kredit servernya dan sebagainya lagi nggak bisa dan sebagainya. Oh ya, mumpung ingat termasuk halo Bapak
Jadi nanti Bapak Ibu baru nerima BOS lagi di tahap 3 2021. Hati-hati ya, ini udah kami koordinasikan dari awal. Oke, tentang pendataan di Dapodik. Apakah pengadaan WiFi bisa diambilkan dari dana BOS kinerja? Dikarenakan di sekolah kami belum punya WiFi-nya karena terkendala medan dan sinyal sulit. Boleh dari BOS afirmasi kinerja. Itu kan sesuai komponen BOS. Ya, jadi seperti itu. Kalau BOS afirmasi dipakai untuk pemasangan tralis supaya peralatan IT aman, apakah boleh? Boleh. Ya. Bagaimana mengupload data belanja lewat berskala kecil, misalnya hanya fotokopi 1-19 saja, masa harus lewat toko yang terdaftar? Oh bukan, kalau fotokopi mah tadi kan udah dibilang tidak semua harus pakai Siplah, ada fotokopi, ada HRGTT PTT, bayar air, bayar pun itu tidak harus Siplah. Jadi seperti itu. Fotokopi tidak harus Siplah. Oke? Jika memang dapat deadline 10 Agustus, deadline BOS jangan dekat tanggal 10 Agustus. Oke, enggak dekat 10 Agustus berarti 11 Agustus. 12 Agustus. Oke? Enggak dekat itu, 12. Oke. Untuk BOS reguler terpisah dengan BOS kinerja, RKS-nya iya. Karena di situ ada menunya sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi mungkin? Terakhir. Mau tanya. Silakan. Untuk tambah daya listrik itu lebih baik dilakukan di BOS afirmasi atau BOS reguler. Soalnya kemarin kalau BOS afirmasi kita sudah mengalokasikan ke belanja modal semua. Itu apa bisa dirubah di RKS atau lebih baik dirubah di regulernya? Gimana Pak? Terima kasih. Baik. Untuk tambahan daya
Ya. Pengerjaan peserta didik baru itu lewat aplikasi. Sekarang itu kalau nggak salah sudah jadi satu, Dapodik PAUD, Dikmas, Dikdasmen ya. Jadi satu versi 2021. Oke. Untuk yang output dari TK, dari RA yang ikut MIS itu nggak bisa ditarik ke Dapodik, Pak. Simpatik atau MIS itu yang itu. Nanti dijelaskan sama Mas Pedri yang dari Kemenak. Untuk siswa baru kelas 1 Bapak, itu yang dari RA atau dari KB, itu nanti di aplikasi langsung. Tapi kalau dari TK Bapak Ibu ya, kalau dari TK itu bisa ditarik kalau dari RA dan KB itu nanti langsung. Sampun? Kalau yang pindahan dari kelas 5 naik kelas 6 yang dari Kemenak itu apa enggak ada indikasi nanti? Enggak, Pak. Ya Pak. Kalau yang pindahan itu dientrikan di web Bapak. Pindahan dari luar Dapodik dientrikan di web, nanti minta approve ke dinas. Jadi tidak ada kasus identitas ganda, Pak ya? Tidak, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang Podik atau Bos? Atau Dari saya Pak Ferdi. Ya, silakan Pak. Dari TK itu anak tersebut masih ketika di TK. Ya. Jadi ketika anak tersebut saya ambil dari TK yang meluluskan, datanya itu tidak ada. Terus maksudnya dari TK yang lama. Tapi di TK yang lama saya lacak, anaknya belum keluar. Oh, tapi posisinya sudah lulus ya, Pak ya? Ya, sudah lulus. Anak itu sudah punya NISN. Apakah itu lebih baik saya masukkan lewat aplikasi, apa saya masukkan lewat SSO Dapodik? Gini aja Pak, nanti lewat SSO Dapodik untuk siswa tersebut akan kami keluarkan Pak dari TK mana dan atas nama siapa saya keluarkan dulu. Setelah itu Bapak bisa tarik. Oh ya, ya. Jadi informasi saya akan menyampaikan asal mula dari TK asalnya aja Pak ya. Iya. Boleh. Makasih Pak Ferdi. Iya. Ya, sudah ya Bapak Ibu, acara ini. Halo, yang Pak. masalah pos sudah tadi dari Pak Cecep. Masih ada lagi? Halo, ada Pak. Dari SD Negeri 2 Kesamben. Ya, gimana Bapak? Samben? Ini pada tahun ajaran yang lalu, tahun ajaran kemarin 2019-2020 itu di SD kami siswa kelas 3 itu ada yang berhenti sekolah atau putus sekolah. Kemudian pada tahun ajaran baru ini sekarang dia mau masuk lagi. Itu ketika bagaimana caranya untuk apa? Ini, Bapak, apakah harus konfirmasi ke kami dinas, Bapak. Tidak bisa masuk lagi. Iya Pak, saya Siswanya. jawab. Untuk yang siswa yang dulu pernah sekolah di Bapak, terus berhenti gitu Pak ya, terus sekarang sekolah lagi. Nah itu prosesnya Bapak harus lapor ke dinas, nanti akan kami aktifkan lagi di rombel kelas berapa. Itu caranya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, ya terima kasih ya Bapak Ibu. Ada lagi, masih ada lagi Bapak? Ada Pak. Ya monggo. Ada Pak. SD Negeri Puncang berapa ini? Ya monggo Dari silakan. SD Negeri 1 Karangduren Pak. Saya mau ngedit. Bentar putus-putus ya. Saya mute semua dulu. Saya mau Halo. Dari SD Negeri 1 Karangduren. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Acara Rakor Bos tahap 3 sudah selesai. Ya, masih ada. Pak Pedri, bertanya Pak Pedri. Ya, 2 lagi ya yang
mau bertanya setelah ini ditutup? Chat, Pak. Chat. Di chat Pak Ferdi. Di chat sudah ada Pak Fedri. Siap-siap ya, dicek sudah ada. Nanti akan saya jawab juga Pak. Nanti ini saya simpan dulu ya. Ya. Ya sudah Pak ya. Ya sudah, itu saja dari Itu kami Pak, ya. Bapak Ibu. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu Dua lagi aja, Pak. Langsung dua aja. G, dari SDN 2 Kelepu Pak. SD mana Pak? Silakan. SDN 2 Kelepu. Ya, silakan. Ini mau tarik PD masalahnya ini Pak, tapi dari TK-nya itu anak yang lulus itu tidak terdaftar di Dapodik TK tersebut Pak. Jadi ini apa nanti kalau ditarik manual, apa tidak terdaftar ganda di Dapodiknya SD nanti Pak? Soalnya operator TK-nya itu konfirmasi kalau katanya Dapodiknya itu belum di-upgrade dari Dinas Pendidikan Kabupaten gitu Pak. Kira-kira bagaimana solusinya nggih Pak? Solusi seperti itu bisa Pak langsung di-input di aplikasi. Kalau memang kenyataannya seperti itu. Nanti kalau masalah ganda, otomatis di semester 2 akan didel salah satu. Nanti ada juga siswa-siswa yang ganda kami juga share ke Bapak Ibu operator sekolah. Jadi nggak apa-apa langsung di aplikasi Bapak agar bisa segera sinkron dan kedetek siswanya. Oke, berarti bisa langsung sinkron ya Pak, nggak harus nunggu dimasukin siswa lulus tahun 2020 dari Dapodiknya TK Pak nggih? Iya, bisa. Oke, siap Pak Fedri, siap. Terima kasih. Satu lagi Pak Fedri. Ya, satu lagi terakhir. Hubungan dengan deadline sinkronisasi tanggal 10 Agustus, mohon bantuannya memasukkan Kepala Sekolah PLT di SD Negeri 1 Karangduren. Oh iya Bu, ya nanti saya masukkan. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau sudah Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, ayo bersama-sama untuk terus meningkatkan pengelolaan BOS ini untuk lebih transparan, akuntabel. Pak, suara hilang Pak. Oke, udah ini penutupan. Terima kasih kepada semuanya. Ayo bersama-sama untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolahan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ada yang kurang berkenan dalam hal penyampaian. Suaranya izin hilang. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.